Sebuah motor terpelanting dengan kecepatan tinggi. Bannya menjerit di atas aspal sirkuit Jerez, Spanyol. Dalam sepersekian detik, motor tak bertuan itu meluncur deras, mengarah tepat ke jalur balap seorang pembalap Indonesia. Inilah momen yang seharusnya mengakhiri segalanya, bahkan sebelum musim 2026 dimulai. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keajaiban kontrol yang membuat seluruh pedok Moto3 menahan nafas. Veda Ega Pratama baru saja mengirimkan sebuah pesan perang tanpa perlu menjadi yang tercepat. Mari kita mundur sejenak. Aspal sirkuit Jerez, Spanyol bukan sekedar lintasan. Bagi para rookie, ini adalah gerbang neraka sekaligus pintu surga. Tekanan di pundak Veda Ega Pratama, sang anak ajaib dari Gunung Kidul, sangatlah besar. Sebagai juara Asia Talent Cup 2023 dan runner-up Red Bull Rookies Cup, ekspektasi seluruh bangsa Indonesia tertumpu padanya. Ia bukan lagi sekedar pembalap, ia adalah harapan merah putih di kancah Grand Prix. Namun di sesi awal tes pramusim Moto3, ada yang aneh. Di saat para rivalnya saling berebut memecahkan rekor lap, Veda justru terlihat santai, bahkan cenderung melambat. Bisik-bisik di pinggir lintasan mulai terdengar. Apakah panggung dunia terlalu berat untuknya? Apa yang tidak mereka sadari adalah Veda Ega Pratama tidak datang ke Jerez untuk sekedar pamer kecepatan satu lap. Ia datang untuk membedah sirkuit ini layaknya seorang ahli bedah. Dikabarkan, 10 lap pertama ia habiskan bukan untuk mencatatkan waktu, melainkan untuk menjadi satu dengan alam Jerez. Ia mempelajari setiap hembusan angin di trek lurus, merasakan perubahan grip aspal saat matahari mulai memanggang lintasan, dan memahami bagaimana karakter ban NSF 250 RW-nya bereaksi terhadap inputnya yang KCC. Ini adalah sebuah pendekatan yang sangat dewasa, sangat metodis, dan sama sekali tidak biasa untuk seorang rookie. Para rival utamanya, seperti juara dunia Moto3 2024 David Alonso dan pembalap tangguh Colin Veyer, langsung tancap gas. Mereka adalah benchmark, pembalap-pembalap Eropa yang sudah terbiasa dengan tekanan level tertinggi. Namun Veda, dengan ketenangannya, sedang memainkan permainan yang berbeda. Salah satu mekanik senior di garasi Honda Tim Asia, menurut sumber internal, sempat berbisik ke rekannya. Anak ini tidak terburu-buru, dia sedang membangun sesuatu. Dan benar saja, setelah ia merasa cukup membaca sirkuit, badai itu datang. Layar monitor waktu tiba-tiba menyala dengan warna yang berbeda saat motor bernomor 54 itu melintas. Sektor 1 hijau, sektor 2 hijau, dan di garis finish, angka itu muncul. 1 menit 45.432 detik. Angka ini mungkin bukan yang tercepat di sesi itu, tapi yang membuat semua orang terkejut adalah konsistensinya. Veda mampu mengulangi waktu di kisaran 1 menit 45 detik secara beruntun, sebuah race pace atau ritme balap yang stabil dan mematikan. Ini bukan lagi sekedar time attack, ini adalah simulasi balap yang menunjukkan bahwa Veda Ega Pratama siap bertarung untuk 20 lap penuh. Namun kejutan terbesar justru terjadi di dalam garasi. Setiap kali Veda Ega Pratama kembali ke pit, ia tidak mengeluh. Ia memberikan masukan teknis yang membuat para engineer Jepang di Honda Tim Asia tertegun. Ada sebuah hukum tak tertulis di Moto3. Seorang rookie biasanya hanya bisa berkata motornya kurang cepat atau bannya selip. Tapi Veda berbeda. Dilaporkan, ia mampu menjelaskan dengan detail luar biasa. Perubahan kecil pada throttle response saat saya menutup gas sedikit saja sangat mempengaruhi stabilitas di fase hard braking menuju tikungan dry sack. Ujarnya menurut sumber di pedok, ia mampu menerjemahkan apa yang ia rasakan di atas motor menjadi data yang bisa diolah. Ini adalah level komunikasi yang biasanya baru dikuasai pembalap setelah 3 atau 4 tahun di Grand Prix. Para mekanik senior saling berpandangan, ada rasa tak percaya, namun juga ada secercah harapan yang sangat besar. Mereka sadar, di atas motor itu bukan hanya ada pembalap cepat, tapi ada seorang penganalisis jenius. Veda Ega Pratama tidak hanya mengendarai motor, ia berbicara dengan motornya. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah rivalitas yang mulai terbangun. Kehebatan Veda Ega Pratama di sektor teknis yang lambat dan berliku mulai menarik perhatian tim-tim rival. Mereka ingin tahu di mana letak kelemahan anak Indonesia ini. Salah satu yang paling penasaran adalah Brian Uriarte, talenta lokal Spanyol yang juga merupakan rival berat Veda di Red Bull Rookies Cup. Sebagai pembalap tuan rumah, Uriarte merasa perlu menegaskan dominasinya. Ia tidak suka ada pembalap Asia yang datang dan mencuri perhatian di rumahnya. Puncaknya terjadi di salah satu tikungan paling beresiko di Jerez.
Veda sedang dalam hot lap, membangun ritme cepatnya. Uriarte yang membuntutinya disinyalir merasa terprovokasi oleh kecepatan Veda yang stabil. Ia melakukan sebuah manuver yang sangat agresif. Ia mencoba masuk dari sisi dalam di area yang hampir mustahil untuk disalip, memaksa Veda mengubah racing line. Tapi fisika tidak bisa dibohongi. Dalam upayanya menekan Veda, ban belakang motor KTM Uriarte kehilangan cengkraman. Motornya terpelanting dengan keras, dan dalam hitungan milidetik, motor yang hancur itu meluncur deras tepat ke arah Veda yang sedang melaju kencang. Penonton menahan nafas, kru di pit wall melompat dari kursinya. Ini adalah skenario tabrakan horor yang sering kita lihat. Namun disinilah dunia melihat kejeniusan Veda. Dengan refleks yang hampir tidak manusiawi, Veda melakukan koreksi kecil pada stang motornya, sedikit memindahkan berat badannya. Tanpa panik, tanpa kehilangan keseimbangan, ia meliuk dengan sangat mulus, melewati motor Uriarte yang hancur berkeping-keping, seolah-olah ia sudah tahu kecelakaan itu akan terjadi 3 detik sebelumnya. Ia tetap berada di jalurnya, dan bahkan tidak kehilangan banyak waktu. Insiden itu adalah bukti nyata. Mental Veda sekeras baja. Setelah sesi berakhir, beredar kabar bahwa Uriarte secara pribadi mengakui bahwa ritme yang Veda bangun sangat sulit untuk diikuti tanpa mengambil resiko gila-gilaan. Sebuah pengakuan langka yang membuktikan bahwa Veda bukan sekedar beruntung, ia memang berada di level yang berbeda. Lalu, apa rahasia Veda Ega Pratama? Kenapa ia begitu sulit ditaklukkan? Analisis data dari tes Jerez ini menunjukkan sebuah pola yang sangat menarik. Veda memiliki gaya balap yang disinyalir sangat pintar dan halus. Ia tahu persis cara menjaga suhu ban agar tetap berada di jendela optimal. Saat pembalap lain mungkin menghancurkan ban mereka untuk satu lap cepat, Veda justru merawat bannya di setiap tikungan. Setiap gerakan di atas motor adalah hasil perhitungan matang antara limit motor, kondisi lintasan, dan daya tahan ban. Jika prediksi ini benar, maka ini adalah ancaman serius bagi seluruh grid Moto3 musim 2026. Veda Ega Pratama bukan hanya cepat, tapi ia adalah seorang marathon runner di antara para sprinter. Ia tidak datang untuk mencari kemenangan instan di tes pramusim. Ia datang untuk membangun fondasi menjadi juara dunia. Ini adalah RAQ atau kecerdasan balap yang sangat langka. Para analisis pedok kini mulai merevisi prediksi mereka. Target realistis bagi Veda Ega Pratama di musim debutnya bukan lagi sekedar belajar atau sesekali masuk 10 besar. Dengan kematangan yang ia tunjukkan, menembus 5 klasemen akhir dunia adalah target yang sangat mungkin tercapai. Tekanan yang dulu dianggap akan menghancurkannya, kini justru menjadi bahan bakar. Bisa kita bayangkan, untuk musim 2026, Veda Ega Pratama akan menjadi ancaman konstan di setiap seri. Mungkin di awal musim ia akan fokus beradaptasi, namun di pertengahan hingga akhir musim, jangan kaget jika kita melihat sang merah putih berkibar di podium tertinggi. Ia telah mengirimkan sinyal bahaya. Sang pemburu senyap dari Indonesia telah melepaskan tembakan pertamanya. Perjalanan Veda Ega Pratama masih sangat panjang dan penuh tantangan. Tes pramusim ini hanyalah awal dari sebuah pertempuran besar yang akan ia hadapi sepanjang musim 2026. Ia membawa nama Indonesia, membawa mimpi jutaan pasang mata di tanah air. Dukungan dan doa dari kita semua akan menjadi kekuatan tambahan baginya untuk terus berjuang mengharumkan nama bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi cerdas dan mentalitas baja Veda Ega Pratama ini akan membawanya menjadi Rookie of the Year atau bahkan calon juara dunia di musim debutnya? Tuliskan prediksi dan doa kalian untuk Veda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian bangga dengan perjuangan Veda. Subscribe channel Gala Cepat agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar pembalap Indonesia. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita kawal bersama perjalanan anak bangsa ini menuju puncak dunia. Gala Cepat, tercepat mengabarkan kebanggaan Indonesia.